persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-21. Disusun dan dibawakan oleh Fraser Egi Banis SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang mengutuk dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memilih dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang mencalonkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu,
ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang memberikan perumpamaan kepada para muridnya tentang talenta. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba-hamba yang menerima talenta dari tuannya yang hendak pergi ke tempat lain. Seorang tuan yang baik memberikan mereka masing-masing talenta untuk diteruskan dan dijalankan agar memperoleh laba, dan agar apa yang diberikan kepada mereka itu berkembang sesuai dengan banyaknya laba yang diberikan kepada mereka. Hamba yang menerima talenta dan 2 rupanya mampu mengembangkan dengan sangat baik, dan tuannya memuji mereka sebagai orang yang sangat baik. Kebaikan mereka mengembangkan talenta itu mendapat apresiasi dari tuannya. Namun seorang lagi yang menerima 1 talenta itu mengumpulkannya dan membiarkannya ada dalam tanah. Kemalasan seorang hamba yang menerima 1 talenta dalam Injil hari ini merupakan bukti bahwa ia sangat malas untuk bekerja dan mengembangkan apa yang ada dalam timnya. Tanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepadanya sangat minim, dan jelas ia dicap sebagai orang yang jahat dan pemalas. Ia bahkan tidak mampu mengembangkan 1 talenta yang ada dan ia miliki. Ia seharusnya berusaha untuk mengembangkan kemampuannya itu agar angka itu menjadi sempurna. Seorang tuan sangat kecewa dengan hambanya yang terakhir, karena apa yang dipercayakan kepadanya tidak dijalankan dan dikerjakannya dengan baik. Ia sama seperti pohon yang hidup dan bertumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan atau tindakan seperti ini dapat kita temukan dalam diri orang-orang yang kita jumpai maupun dalam diri kita sendiri. Sebaik apapun kita, namun jikalau diri kita dibelenggu oleh kemalasan, kita hanyalah sebatang pohon yang hidup tetapi tidak menghasilkan apapun yang mampu memberikan hasil yang baik dan berguna bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita menggunakan kemampuan yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab, agar kualitas diri kita, diri yang ada, bisa membantu dan menolong orang lain, sehingga kita mempunyai laba lebih banyak karena usaha kita mengembangkan kemampuan itu. Jikalau kita memiliki bakat yang ada dalam diri, maka kembangkanlah kemampuan itu agar dibina dan dimanfaatkan demi kebaikan sesama dalam kehidupan kita.
Semoga apa yang kita renungkan pada hari ini membuat hati kita semakin terbuka untuk menerima diri dan terutama mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita, terutama yang Tuhan percayakan pada kita. Semoga bakat-bakat yang ada dalam diri kita jangan kita kuburkan, tetapi kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Hei saudara, umat Tuhan, di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.